Halo Sobat Olahraga, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport, tempatnya update berita sepak bola paling tajam, terpercaya, dan pastinya seru untuk dibahas. Bursa transfer dan laga pramusim menyambut musim 2026-2027 semakin memanas, bos. Hari ini kita punya 3 kabar utama yang siap bikin kalian geleng-geleng kepala. Mulai dari nasib apes yang menimpa raksasa Katalan, Barcelona, yang harus gigit jari dan gagal angkat trofi di Italia. Lalu ada sang rival abadi, Real Madrid, yang sukses memetik kemenangan manis berkat racikan agresif Jose Mourinho. Dan jangan lewatkan juga drama sengit dari tanah Swedia saat Manchester United harus puas berbagi angka dengan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain. Sudah penasaran dengan ulasan lengkap taktik, gol, dan blunder yang terjadi di lapangan? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari Raftel Sport. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Kita awali dari Italia, Sobat Raftel. FC Barcelona baru saja menyelesaikan rangkaian laga pramusim mereka dalam ajang turnamen mini bertajuk Friuli Venezia Giulia Cup. Ekspektasi Kules tentu sangat tinggi melihat skuad asuhan Hansi Flick ini, namun sayang seribu sayang, hasilnya justru jauh dari kata memuaskan. Dalam turnamen yang menggunakan format unik berupa laga mini 45 menit ini, Blaugrana hanya mampu meraih 1 kemenangan dan harus menelan 1 kekalahan pahit. Pada laga pertama yang digelar tanggal 9 Agustus 2026 lawan wakil Inggris, Nottingham Forest, Barcelona memang berhasil menang tipis 1-0. Tapi tunggu dulu, gol ini tidak lahir dari skema open play yang indah khas tiki-taka atau transisi cepat ala Hansi Flick, melainkan dari titik putih. Ya, penalti yang dieksekusi dengan dingin oleh winger asal Brasil, Raphinha, menjadi satu-satunya pembeda di laga yang berdurasi 45 menit tersebut. Secara permainan, Barca tampak kesulitan membongkar low block yang diterapkan oleh Nottingham. Petaka sesungguhnya baru datang di laga kedua saat mereka menantang tim tuan rumah, Udinese. Bermain di hadapan publik Italia, Barcelona harus menyerah dengan skor 0-1. Gol kemenangan Udinese dicetak oleh striker bertenaga kuda, Facon Issouf Bayo. Gol ini bukan sekadar kebobolan biasa, tapi menjadi tamparan keras bagi taktik Hansi Flick. Bayo sukses memanfaatkan celah menganga di lini pertahanan Barcelona yang bermain dengan garis pertahanan kelewat tinggi atau high defensive line. Kekalahan ini secara otomatis membuat Barcelona gagal merengkuh gelar juara di turnamen mini tersebut. Namun, bukan gelar pramusim yang menjadi sorotan utama, melainkan performa tim. Sobat Raftel, mari kita bedah sedikit taktiknya. Lini depan Barca dinilai masih sangat bermasalah. Mencetak hanya 1 gol, itu pun dari titik penalti dalam total 90 menit waktu bermain, gabungan 2 laga 45 menit, jelas bukan standar tim sekelas Barcelona. Kreativitas di sepertiga akhir lapangan tampak buntu. Para penyerang terlihat kurang terhubung dengan lini tengah. Selain itu, filosofi high press dan garis pertahanan tinggi yang coba ditanamkan oleh Hansi Flick ternyata masih rentan dieksploitasi oleh lawan yang memiliki serangan balik cepat. Back-back, Barca seringkali kalah sprint saat lawan mengirimkan umpan lambung terobosan ke area kosong di belakang mereka. Meski begitu, pelatih Hansi Flick menanggapi hasil ini dengan kepala dingin. Ia menegaskan bahwa inilah fungsi utama dari laga pramusim. Flick mengaku telah mengantongi banyak pelajaran krusial dan catatan merah yang harus segera diperbaiki sebelum kick-off La Liga musim 2026-2027 dimulai. Akankah Barca bangkit atau justru makin terpuruk di awal musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berbanding terbalik dengan nasib sang rival, Real Madrid justru sukses memetik kemenangan manis di laga uji coba pramusim mereka. Menghadapi wakil Hungaria, Ferencváros, El Real berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Tapi, jangan cuma lihat skornya, bos, karena permainan yang ditunjukkan oleh anak asuh pelatih fenomenal, Jose Mourinho, benar-benar menghibur dan sangat agresif. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Real Madrid langsung mengambil inisiatif serangan. Mourinho, yang kembali memimpin skuad Los Blancos, seolah ingin menghapus stigma parkir bus yang sering melekat padanya. Ia memberikan kebebasan penuh kepada trio pemain mudanya di lini depan, Arda Güler, Endrick, dan Brahim Diaz.
Ketiga pemain ini benar-benar tampil kesetanan. Mereka terus menekan pertahanan Ferencvaros dari berbagai sisi, menciptakan gelombang ancaman yang membuat kiper lawan jatuh bangun menyelamatkan gawangnya. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-41. Berawal dari situasi sepak pojok yang dieksekusi dengan sempurna, pemain muda Mario Rivas melompat paling tinggi dan menyundul bola dengan keras merobek jala Ferencvaros. Gol pembuka yang sangat berkelas, 1-0 untuk keunggulan Real Madrid hingga turun minum. Masuk ke babak kedua, Mourinho melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga intensitas. Bukannya mengendur, serangan Madrid justru makin tajam. Hanya butuh 4 menit sejak babak kedua dimulai, tepatnya di menit ke-49, Real Madrid menggandakan keunggulan. Kali ini aktornya adalah penyerang pengganti, Carlos Espi. Gol ini tercipta lewat proses yang sangat indah. Sang jenderal lapangan tengah, Fede Valverde, melepaskan umpan terukur yang membelah pertahanan lawan. Bola jatuh tepat di kaki Espi yang tanpa ragu melepaskan sepakan kaki kanan mematikan. Boom! 2-0 untuk Madrid. Ferencvaros memang sempat memperkecil ketertinggalan setelahnya, namun skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Real Madrid. Pujian patut diberikan kepada skuad racikan Jose Mourinho ini. Integrasi antara pemain akademi, talenta muda, dan pemain senior seperti Valverde berjalan sangat mulus. Arda Güler tampil bak penyihir di lini tengah, sementara Endrick terus menunjukkan atribut fisiknya yang luar biasa. Jika Madrid bisa mempertahankan ritme agresif seperti ini, mereka akan menjadi ancaman paling menakutkan di kompetisi Eropa musim depan. Terbang dari panasnya persaingan tim Spanyol, kita menuju Ullevi Stadium di Swedia yang menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara raksasa Inggris, Manchester United, melawan penguasa Prancis, Paris Saint-Germain. Laga uji coba pramusim bergengsi ini berakhir tanpa pemenang dengan skor imbang 1-1. Namun drama yang tersaji di atas lapangan hijau benar-benar kelas dunia. Pertandingan baru berjalan 2 menit, dan supporter Manchester United sudah dibuat terdiam. PSG langsung menggebrak dan mencuri keunggulan lewat skema serangan cepat yang mematikan. Pemain muda berbakat, Ibrahim Mbaye, sukses lolos dari jebakan offside dan melepaskan sepakan keras yang tak mampu dibendung oleh kiper setan merah. Skor 1-0 untuk PSG. Gol kilat ini menunjukkan betapa berbahayanya transisi positif dari skuad asuhan Luis Enrique yang langsung menghukum barisan pertahanan MU yang masih belum panas. Tertinggal gol cepat, Manchester United tidak lantas panik. Mereka secara perlahan mulai mengambil alih penguasaan bola dan mendikte tempo permainan. Usaha keras anak-anak Old Trafford akhirnya membuahkan hasil di menit ke-32. Bryan Mbeumo menerima bola di dekat kotak penalti. Mbeumo melakukan sedikit tipuan sebelum melepaskan tembakan akurat menggunakan kaki kiri andalannya. Bola meluncur deras ke sudut gawang PSG, membuat kedudukan kembali imbang 1-1. Gol yang sangat cantik dan krusial untuk membangkitkan moral tim. Masuk ke babak kedua, pertandingan berubah menjadi ajang jual beli serangan yang sangat terbuka. Kedua tim bermain agresif dan sama-sama ngotot ingin mencari gol kemenangan. Namun, disinilah letak keindahan laga ini, Sobat Raftel. Lini pertahanan kedua kubu tampil sangat solid dan disiplin. Ditambah lagi, kiper dari masing-masing tim tampil bak tembok kokoh yang sulit diruntuhkan. Berkali-kali peluang emas yang diciptakan barisan depan MU maupun PSG harus kandas di tangan penjaga gawang. Kebuntuan di babak kedua ini tidak terpecahkan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Skor 1-1 menjadi hasil akhir yang cukup adil bagi kedua tim. Bagi MU, laga ini membuktikan karakter mental mereka yang mampu bangkit dari kebobolan cepat. Sementara bagi PSG, mereka menunjukkan kedalaman skuad muda yang sangat menjanjikan untuk musim depan. Nah, itu dia Sobat Raftel, rangkuman berita bola pramusim paling panas hari ini. Barcelona yang masih harus banyak berbenah dengan taktik Hansi Flick, Real Madrid yang makin mengerikan di bawah asuhan Jose Mourinho, hingga Manchester United yang menunjukkan mental baja saat menahan gempuran PSG. Dari ketiga pertandingan ini, mana menurut kalian yang penampilannya paling mengejutkan? Apakah masalah Barcelona ada di striker yang tumpul atau bek yang lambat? Dan seberapa jauh Jose Mourinho bisa membawa Madrid musim ini? Coba tuliskan opini liar kalian di kolom komentar di bawah, ya. Kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan rangkuman dari kita, share ke grup futsal atau teman nobar kalian, dan pastinya subscribe Raftel Sport agar channel ini bisa terus berkembang menyajikan konten sepak bola terbaik untuk kalian semua. Saya pamit undur diri, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.